Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Syekh Qadir ya Allah rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah Masjid Agung Minta Asta yang saya hormati, yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah SWT, pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 Juli tahun 2025, mari kita bersama-sama membaca kitab Al-Bajanji tentang Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ini nyata ya, saya sering sama Pak DKM itu. Jadi contoh barusan, saya nggak pernah janjian. Jadi beliau ngajak selawatan shollu ala nabi, saya baca kitab berjanji. Nah, itu selawat yang saya sebut itu adalah isinya tentang perintah untuk berselawat. Shollu ala nabi, berselawatlah kepada kanjeng Nabi. Mana Allah, innallaha wal malaikata yusholluna ala nabi. Jadi saya tidak janjian, itulah namanya karomah. Karomah siapa? Karomahnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika orang itu tulus hati, saya tulus hati pengen katakanlah istilahnya menghormati kanjeng Nabi, jadi kontakkan. Jadi kronologi selawatannya pun akhirnya tanpa harus berjanjian itu oleh Allah dikontakkan berkronologis. Itu ya, makanya Bapak Ibu semuanya, insya Allah kalau orang itu istiqomah tulus sholawatan, itu insya Allah dilapangkan segala permasalahan urusannya, dilapangkan rezekinya, kemudian disehatkan insya Allah. Tapi itu tadi, saya berkali-kali sholawat ini Bapak Ibu semuanya, saya ngajak itu sayangnya saya, bentuk sayang saya Bapak Ibu semuanya ngajak sholawatan. Kenapa? Biar menjadi wasilah kita selama dunia dan akhirat. Itu janji. Barang siapa kesempitan hidup, maka perbanyaklah sholawat, maka Allah akan melapangkan. Nah kalau kita hampir tiap hari, insya Allah tidak akan disempitkan. Tapi itu sebenarnya kalau hidup itu katakanlah ada pasang-pasang itu wajar. Apa? Itu dari kursi Allah, dan nanti kursi Allah pasti akan memberikan sebuah keleluasaan. Itu hanya memang itu ada Al-Qur'annya. Sesungguhnya kamu akan aku uji dengan sedikit rasa takut, kekurangan harta, kekurangan buah, kekurangan makan, itu ada Al-Qur'annya. Tapi bukan berarti Allah tidak sayang ya. Makanya pentingnya ilmu itu untuk menguatkan iman gitu. Ya. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man nabi wa ummatihi, khususan ila hadrati Syekh Ja'far Al-Bajanji, pencipta atau penyusun kitab Al-Bajanji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqbilillahumma qabrahul karim bi'afin sadimin salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa ala yadayhi al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah. Mu'minan bidhalika ar-raf'i ila sudadi wa 'ulah, wa musyiran ila rif'ati qadri ala sya'iril bariyah, wa annahu al-habibul ladhi hasurat tiba'uhu wa sajayah. Wada'at ummu Abdul Muttalib wa huwa yatufu bihatikal baniyah, fa'adbala mu'sira wa nadar ilai wa balagha min asyururi munah, wa talab ka'batal gurra'a wa qama yad'u bi khulus
sallallahu alaihi wasallam nadifan mahduna maqtu'an surati biyadil qudratil ilahiyah tayyiban dahinan makhulatan biqa'lil inayati aina wakila khotana wujatu ba'da sab'inayalin sabiyah wa'alam bad'ama wassamahu Muhammad wa akrama maswah Adillahumma qabrahul karim bi'amsadi min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, harumkanlah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan semerbak pewangian sholawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, limpahkanlah sholawat, keselamatan, keberkahan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa bi'ayyadihi 'ala al-ardi lif'arasahu ila as-sama'il 'aliyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam posisi telungkup. Kedua belah tangannya diletakkan di atas bumi dan kepalanya menengadah ke langit yang tinggi. Di kanjeng Nabi Muhammad sudah seperti lahir. Jadi biar tahu sejarahnya. Mumiyam bidzalika raf'ila sudadihi wa ulah. Ini merupakan lambang keagungan dan ketinggian martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menghadap ke langit yang sudah tertelungkup. Itu banyak. Enggak akan ada bayi seperti itu. Dari awal sampai akhir baru kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa musyirat ila rifa'atihi qadrihi ala sa'il bariyah, dan menunjukkan ketinggian kodratnya. Jadi kodrat itu ketetapan Allah melebihi seluruh alam semesta. Wa anul habibul ladzi hasad dima'uhu wa sajayah, dan sesungguhnya beliau adalah kekasih Allah yang sangat baik watak dan akhlaknya. Makanya maksud kanjeng Nabi Muhammad SAW itu belum pernah melakukan mubah aja belum pernah, apalagi salah, apalagi dosa. Ini ada sebuah kisah. Kanjeng Muhammad SAW saat masih remaja, saat mengembalakan domba itu mendengar kalau sekarang hajatan, ada dangdutan di bawah gitu. Kanjeng Muhammad sedikit katakanlah ada hasrat. Kanjeng Muhammad langsung dibikin kantor oleh Allah SWT, langsung tertidur. Jadi makanya boro-boro melakukan yang salah atau yang dosa, yang mubah aja belum pernah. Jadi belum pernah lihat dangdutan. Tapi kalau ada orang dangdutan, bagaimana kanjeng Nabi? Tidak ekstrim, asal tidak maksiat. Contohnya ada kisah, itu biar nggak fanatik menurut saya. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan punya budak banyak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tangannya suka diganti sama budak-budak. Dan budak-budak itu kenapa? Saking menghormatinya, bukan menghormati kanjeng Nabi. Nabi Muhammad mengikuti, biasa ke pasar diikuti. Saking apa? Memang tidak ada orang tidak mencintai kanjeng Nabi. Kemudian suatu saat akhirnya Sayyidah Aisyah, istri kanjeng Muhammad SAW di rumah itu lagi rebana, hiburan. Ini hadisnya, rebana. Maka kanjeng Muhammad pulang bersama Sayyidina Abu Bakar. Langsung Abu Bakar marah. Wahai Aisyah, kan itu Sayyidah Aisyah itu kan istri kanjeng Muhammad, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian marah, wahai Aisyah, bukankah ini sangat dipuji oleh Nabi? Kemudian kanjeng Muhammad, wahai Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya biarkanlah mereka adalah manusia yang memiliki rasa, mereka butuh hiburan, sekali-sekali seperti itu. Langsung dipersilakan. Makanya kenapa akhirnya musik itu boleh selama tujuannya tidak untuk maksiat, itu dosa hadis itu. Artinya ketika kanjeng Nabi Muhammad membolehkan, kan nggak mungkin Sayyidina Aisyah maksiat juga kan tidak mungkin. Hanya rebana itu, rebana biasa, nggak mungkin sudah kan nggak mungkin. Itu sama. Nabi Muhammad itu semuanya terpelihara kehormatannya. Jadi rebana biasa gitu nyanyi lah. Kalau kita nyanyi senandung gitu, sama budak-budaknya. Jadi itu salah satu dasar hukum bahwa musik itu boleh selama tidak untuk maksiat. Tapi kalau mohon maaf, kalau misalnya yang mengundang syahwat apa ya, itu menjadi haram apapun itu. Jadi itu ilmu. Kemudian wa anal habib alladhi hasan tibauhu wa sajayah, dan sesungguhnya beliau adalah kasih Allah yang sangat baik watak dan akhlaknya. Wa da'at ummuhu Abdul Muttalib wa huwa yatufu biha tikal baniyah,
dan ibunya memanggil Abdul Muthalib. Ketika lahir Nabi Muhammad, langsung Sayyidah Siti Aminah manggil Abdul Muthalib, itu kakeknya Nabi Muhammad. Yang saat itu beliau sedang melakukan tawaf ini Ka'bah. Jadi kakeknya Muhammad lagi tawaf. Jadi kakeknya Muhammad itu tidak musyrik karena mengikuti agama Nabi Ibrahim. Fa'atala mu'jiran wa nadara ilaihi wa balagha min asyururi munah. Maka segera beliau mendatangi dan memandanginya dengan hati yang riang. Akhirnya Abdul Muthalib mendatangi cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wadkhala al-Ka'bah al-Gharra'a wa qama yad'u bi khulusin niyyah, dan membawanya masuk ke Ka'bah. Nabi Muhammad dibawa masuk ke Ka'bah serta membaca doa yang tulus. Jadi langsung Nabi Muhammad dibawa ke Ka'bah oleh kakeknya Abdul Muthalib, didoakan di dalam Ka'bah. Makanya Nabi Muhammad itu orang yang sangat suci. Jadi pertama kali didoakan di dalam Ka'bah, rumah Allah, Baitullah. Dan wa yashkurullah ta'ala ala ma manna bi alaihi wa atah, dan beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah yang telah diberikannya. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam nadima mahtunan maqtu'a surati biyadil qudratil ilahiyah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan keadaan bersih, sudah dihitan dan sudah putus pusannya dengan kodrat Allah. Kemudian thayyiban dahina makhulatan bi kuhlil inayati ainah, tubuhnya semerbak wangi kasturi, kedua belah matanya nampak seperti tercelak. Wakila khodana wajaduhu ba'da sab'i layalin syariyah, tetapi ada riwayat lain yang mengisahkan bahwa beliau dihitam kakeknya sesudah malam ke-7. Wa alam wa ad'ama wa sama Muhammad wa brama masrah, waktu itu diadakan kenduri dan zaman namanya bayi Nabi Muhammad diwalimah diatur dengan rapi. Ya ini dasar hukum kenapa yang namanya akikah itu 7 hari. Ini dasarnya. Tapi memang belum ada hadisnya memang baru lahir. Tapi apa yang mungkin seorang nabi pilihan Allah itu diselamatkan dengan cara yang batil? Kan tidak mungkin. Artinya itu sudah menjadi kodrat, irodak, takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lahir langsung dibawa sama kakeknya, kemudian didoakan di dalam Ka'bah. Setahu saya Allah sejarah kemudian diumumkanlah kepada semua umat di Mekah, karena istilahnya Sayyidina Abdul Muthalib seorang pemimpin di Mekah. Wahai umat atau istilahnya bangsa-bangsa Arab, sesungguhnya telah lahir cucuku, yaitu saya beri nama Muhammad. Semua orang kaget. Kenapa kaget? Karena nama itu belum pernah ada sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Jadi nama Muhammad itu baru Nabi Muhammad. Jadi di Mekah tidak lazim. Artinya yang terpuji. Nah itu sebenarnya dari mana? Dari wahyu yang diterima oleh Siti Aminah. Jadi ada seorang bukan Nabi, bukan Rasul, dan wahyu itu diantaranya Siti Aminah sama Siti Maryam. Sesungguhnya nanti ketika anak melahir dia nama Muhammad. Jadi akhirnya dinamakan Muhammad, kemudian dituakan Muhammad itu dikelilingkan Ka'bah. Maka ketika lahir itu kalau di orang Ahlussunnah Jamaah itu dikelilingkan membaca apa itu asrakalan. Itulah anunya, hadisnya adalah ini kisahnya yang dicontoh ini. Jadi didoakan, semua orang mendoakan. Ya kalau pakai logika memang bayi itu harus didoakan. Jadi 40 orang begini berdoa, mungkin ada 1, 2 atau 7 orang atau semuanya makbul. Insya Allah jadi anak yang soleh. Dan dicukur rambutnya, untuk ditebus kan itu. Ditimbang, kalau bisa cukur yang banyak, timbangannya berat. Kalau berat ya emasnya kan banyak untuk disedekahkan. Itu sesuatu tidak ada yang batil, tidak ada sesuatu yang jelek, semuanya adalah kebaikan. Jadi itulah lebih kisah tentang lahirnya Kanjeng Muhammad SAW. Semoga dengan kita istiqomah salat ini kita oleh Allah diberikan keberkahan.
Sebagai penutup saya minta bacaan Al-Fatihah satu kali. Semoga Allah SWT melancarkan usaha kita kembali, omset banyak, berkah. Banyak tidak tunda, juga berkah. Tapi usaha yang biasa. Pasang surat sepi, produksi sepi, ya nggak pangret, nggak baca hiburan, ya kan tidak apa-apa. Kalau saya tidak perlu disikapi dengan itu memang mungkin saatnya istirahat, ya nggak saatnya sholat, yang mungkin saatnya ngaji. Saatnya mungkin mau persiapan wudhu, berarti apa? Suruh latihan, sholat, matang. Yang penting lahnya kita berjuang. Saya sebagai pemimpin terus inovasi, terus